Selain dari apa yang ngarani dari 3 kayak yang mencari bukan Widorogo, Yesus Perpati, luar dari itu kan tidak boleh dilakukan sembahyang atau Ya. pemujaan di situ kan tidak boleh. Definisinya kan tapi kan itu khusus wong mencari. Betul, makanya kan khusus udah jadi saja. Gawe hanya satu sesepuh, beberapa sesepuh ku yo matur ngono. Ibarat dawuh sesepuh iki kersane sesepuh iki padha karo dalil kuwi lho. Nah, iya. Iya toh? Iya. Sampai kan Setara secara langsung kan Ibu Budi Setiawati kan nanti Yawi juga bahwa kan tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar kita kepingin mengetahui tentang sejarahnya atau apa yang tak apa-apa. Khawatirnya kan yang bagaimana. Oh, dong orang parang mancik nang di Candi Laras, ya enggak juga, gitu kan gitu. Ya enggak lah ya boleh. Cuma kan kalau istilahnya kan kalau tentang ketuhanan atau kaluhuran atau yang sebagainya kan tiga patokan kita kan yang Mencari, bukan Widorogo, yang Suprapati, kan itu saja. Kalau keduniawian ya kita kalau siapa itu yang Satrio Manggung itu apakah nggak masuk? ada 2 versi, nggak masuk sebenarnya. Oh, Nggak masuk. tapi menurut sak ngertosi Om Dadi literasinya dulu sejarahnya apa sih Satrio Manggung? Sebenarnya bukan Satrio Manggung. Di situ itu ada 2 jalur. Menurut versi sejarahnya loh ya. Sejarahnya. Ini juga belum tentu tentang kebenarannya juga. Jadi sebenarnya jalur di Satrio Manggung itu sebenarnya itu bukan Satrio Manggung, sebenarnya Santri Manggung. Santri Manggung. Ceritanya zaman ini menurut sesepuh juga menurut siapa? Sesepuh yang sing dari namanya Romo ya. Si Nyuwito, waktu si Nyuwito. Itu ceritanya sama. Kita sama. Pada saat itu Panjenengan Romo Resilading Sumodero pernah mau dibunuh. Dibunuh. Diadang oleh pernah memang senojo katanya. Iya, kan mau dibunuh toh. Ditubuh di Santri Manggung. zaman Belanda. Suwi yo, aku garo aku zamannya kita belum pernah bertanya gitu loh. Kemungkinan era setelah zaman Belanda. Kemungkinan setelah era zaman Belanda. Itu diadang mau Zaman rame-ramenya politik. Iya, dulu kan ada 2 versi. Satrio Manggung dengan Santri Manggung. Pada zaman era Satrio Manggung itu sebelah agak ke kiri ya. Dulu itu ada patung di situ. Itu ceritanya kan Bimo. Cerita Bimo waktu itu. Nah, mungkin Santri Manggung itu pada saat mau Panjenengan Romo mau dibunuh, pada saat itu kan ditunggu di situ. Dan orang itu belum sampai membunuh sebenarnya ya. Ternyata Panjenengan Romo sudah ada di atas gitu loh. Mati dengan sendirinya. Orang yang mau orang itu kalau nggak salah jumlahnya hampir 100 orang kalau nggak salah loh ya. Ini kan belum tentu kebenarannya. Apa motifnya Panjenengan Romo Resi? Karena pada saat itu Talun Nongko, Dayu Rejo, iya toh, itu semua hampir 90% Buddha Jamis. Basis berarti. Basis pemeluknya. Dan masih bisa di kita teliti itu masih ada orang-orangnya. Cuman motif 100 orang untuk mau bunuh Romo Resi itu yang ngilangin menghancurkan pemimpin. Pemimpinnya hilang, kepalanya hilang, kan mereka driji-drijine kuku-kukune entek toh. Kalau menurut orang-orang tua dulu ya, Dayu sendiri ya toh. Orang tua Dayu dulu itu gini ngomongin. Kalau Panjenengan Romo Resi itu lewat, orang itu semua pada gembira disambut dengan juluknya ya. Juluknya itu dulu itu Yai Resi. Yang populer di Yang populer nih Mbah Wali. Tapi tiap wilayah itu juga beda-beda. Makanya kan daerah Jawa Tengah Mbah Wali. Ini ya tokoh masyarakat ini. Masyarakat yang dulu Yai Resi, Mbah Wali Resi. Salah, gitu. Kita itu kan sudah termakan doktrin politik bahwa istilah kiai itu seolah-olah
label dari umat muslim ngono lho. Padahal kiai itu bahasa kita, Bos. Apa Mas? Ngono lho. Kiai itu sebenarnya. Kiai itu kaluran yang diluhurkan. Sifatnya itu kaluran. Sama dengan sunan. Kasunan itu orang yang yang diluhurkan. simbolnya itu kaluran. Luhur, orang-orang yang luhur. Ngono lho. Itu kan Gue tuh lihat deh, umat muslim simbol tentang struktural ajarannya itu ustadz, dan ustadz pun tidak sama definisinya dengan orang-orang kita di Nusantara. Ustadz itu guru sebenarnya malah. Itu yang menyatakan malah profesor. iya. Jadi orang yang mengajar, entah itu mengajar universitas ilmu matematika, biologi, mereka akan sebut ustadz. Kalau seperti kita kan Nah kalau di Nusantara, di Indonesia, ustadz itu pengajar khusus agama muslim. Betul nggak itu? Nah itu kan berarti ada gerakan politik, tidak sesuai definisi dari asalnya. Kenapa keacuan dari asalnya? Karena mereka tidak menciptakan istilah baru. Istilahnya dia mengambil dari istilah pendahulunya. Maka acuan pedoman maknanya ya pendahulunya dong. Artinya diklaim Pak punya. ya kan kalau Orang Jawa diklaim, segalanya kan semuanya diklaim. Yang dari sana luar negeri diklaim, diboyong dek ini dibangun kerajaan baru sebenarnya. Nah sekarang logika saja, sangkal dong. Bisa nggak nyangkal dari statement itu? Iya toh? Iya. Kita boleh loh satu sama lain nanti menyangkal statement dari satu sama yang lain. Nggak apa-apa. Wong kita itu negara merdeka dilindungi konstitusi. Iya ya Mas. Di Timur Tengah itu gak kenal istilahnya. Kau no. sek Itu baru. Saya itu terang. saya itu kalau di tingkatan muslim di sana loh ya, di Timur Tengah, di Samawi gitu. Saya itu kan juluk dari pemimpin agama muslim. Jadi orang yang ilmunya atau tingkat budi pekertinya itu sudah tingkat tinggi. Tapi apakah di luar sana, misalnya di Timur Tengah, di Persia, saya itu juga khusus muslim? Jangan-jangan saya itu juga untuk umat Kristiani. Ya Bisa jadi. Untuk menguatkan keterangan itu. Nah, kita yang harus membutuhkan penelitian. Tapi permasalahannya negara kita itu pemerintahnya, ya kan? Apa ya? Males buat acara sen untuk mengorek kebenaran. Karena mengorek kebenaran istilah-istilah yang sudah dipolitisir itu sama dengan mengorek-ngorek boroknya sendiri. Gelem ora? Mas, beralih ke topik lagi. Saya mengenal Indro Kilo iya semenjak saya kenal dengan literasi Jawa. iya. Sebelumnya saya nggak pernah. Sebenarnya apa sih Indro Kilo itu? Nah, menurut keyakinan orang Jawa. Kalau menurut keyakinan orang Jawa, menurut saya ya, versi dari setelah saya coba untuk membaca kitab Kadgito atau itu adalah cikal bakal manusia. Cikal bakal Manusia. Jadi di situ kan artinya peradaban pertama kali. peradaban pertama kali. Peradaban manusia maksudnya. Manusia. Manusia. Dari kan Maksudnya turunnya di situ. iya, Dimulai awal peradaban manusia itu turunnya di situ. munculnya. Dari Raden Arjuna itu kan meminta raga. Karena dia meminta raganya kan dulu kan masih zaman pewayang ya, zaman Sukmo ya Mas ya. Zaman Sukmo. Dulu itu masih zaman Sukmo, setelah perang Mahabharata itu kan di situ kan banyak percampuran. Nah istilahnya kan Bathara Kresna itu kan melakukan pemurnian. Pada saat itu sosok dari Dewa Jawa itu sudah kan ono sing kawin ambek raksasa seperti Bima, gitu, dengan yang melahirkan Gatotkaca, terus Antasena dan sebagainya kan sudah campur aduk. Jadi mau nggak mau ya harus perang Baratayuda untuk pemurnian sampai ini siapa itu sini Prabu Manyu tuh sampai anak Prabu Manyu. Pokoknya Iya intinya pemurnian setelah habis melakukan peperangan dan sebagainya memintalah raga kepada panjenenganipun. Itu kan ada jadi kudu jaluk kurang tepat. Iya Pak ya. Jadi perang Baratayuda itu kan gegeri kadehan. Weger tuh ribut.
lek ribut para dhewe iku tugas apa sih makar ya padha kitane dhewe cuma sing di makarya iki angin geni Banyu, yuk lemah. balik mana papat unsur sesuai dengan bulbul karang Iya. ning makaryane para dewa iku beda ambek dhewe ning kono makarane gak ngacul gak Kerjane gak cendong ngacul, ya ngerjakno unsur alam iku ambek apa boto karena apa banyu tanah geni angin iki sifat soalnya Iya. niku ngono lho Makanya kalau nah lek para dewa iku mau perang ya toh alami ya rusak toh bisa ngono lho. Lah wis setelah perang Bharata mari jenengan ambek Pandhawa ndak usah secara spesifik baik dari Nusantara maupun di tanah India sama-sama menulis dan meyakini dari cerita epos itu Pandhawa kan sing menang. Gitu. iya Nah, setelah menang Pandhawa iku karena dia tuh kadewan. Menang kalah itu diaturan dhewe. Menang kalah itu tetep duwe dosa. betul Menang kalah itu tetep duwe dosa. Beda mbak dhewe lek nek arep padha menang ku puas meskipun iku hanya balas dendam. Kuwi beda ngono lho. Para dewa iku menang kalah tetep nyadari lek perang iku salah. Itu ceritane Mas. Ceritane. Berarti Mas nek oleh saya boleh saya katakan berarti nek wong muslim ya, dia punya puncak peribadatan yang namanya Mekah Ka'bah. apa Terus wong Kristiani. Kristiani Ambek Katolik, Katolik ini di Roma. Roma, ambek iki to Vatikan. jenenge Vatikan to bisa di Roma. Artinya kalau Indrokilo itu berarti puncak peribadatannya Kita orang Jawa. iya orang Jawa. Sebenarnya ngene, sebenarnya memang untuk orang Jawa ini jujur. Berarti oleh tak katakan bahasa sederhana, lu mau kaji mimpi. Iya. Oh siap. Lho apa kok kudu ndek ngono pertapan Indrakila? Karena pertapan Indrakila iku cikal bakal aduwe duwe badan wadah. dan wadah Badan wadah iku lho cikal bakal iki ndek kono. Iku sing pertama. Ya toh? Sing kedua mau niku memang gope wong Jawa. Cuma karena Jawa iki lek bahasane wong Buddha Jawi iku akeh sing ganti ageman. salin Salin salogo ganti ageman utawi ganti agama. Jadi lek wis ganti agama ya, sampean perhatian ganti agama iku ya padha karo ganti bangsa. Hak apa kita itu punya hak untuk menjelaskan bahwa ganti agama ganti bangsa? Karena istilah agama itu bukan dari Timur Tengah, bukan dari Roma, bukan dari Yunani, bukan dari Jepang, bukan dari Amerika, bukan dari Eropa, tapi dari Nusantara. Lho apa dasari? Kata agama dari Nusantara. Kita negara kertagama itu secara de jure dan de facto itu diyakini milik Nusantara tidak? Punyanya Nusantara. Iya toh? Judulnya tok negara kertagama. Lo mas aneh sih toto, ya jelas. Aneh sebenarnya loro, tapi itu adalah makna dari isi kitab itu huruf A, konsep apa huruf vokal dua vokal itu ndak iso ditulis A ngono ndak iso. Harus hilang salah satunya. Ngono lho, karena dia tidak ada spasi. Jadi negara kertagama itu negara karena agama. Itu mengapa kita wong sing blangkon-blangkonan ngene iki terutama Buddha Jawi Wisnu duwe hak untuk mendefinisikan istilah agama. Maka definisi istilah agama lek ganti agama kuwi beda bangsa. Karena negara kertagama itu menceritakan banyak negara. Bener ndak nek ngono? Itu negara pertama. Sangkal nih, Mas, kalau boleh saya katakan ganti agama berarti penjajahan. Loh iya toh. Hanya saja penjajahan itu definisi kita kan pedoman kita di Belanda, yaitu diambil dipotong kompas secara fisik. Misalnya kerja rodi kan ngono sih. Kerja rodi bayar. Tapi sebelum kerja rodi bagaimana dia mekanisme berjalannya sebelum dia menunjukkan anggaplah menunjukkan siumnya. Apa terus londo ikut toko-toko aku jajal barang rodi. Apa gak tugel kabeh sirahe kena rojo-rojo dulu. Berarti kan ada mekanisme. Ya. Progres. Progresnya itu ya sihai, Ono tujuannya. alon, tapi kan ngono sih. Maka bentuk penjajahan itu bisa dinilai ketika orang yang tinggal di situ tuh merasa terjajah. Jajah itu ngerti nggak mas itu? Jajah itu lihat bahasa sekarang Indonesia itu jenenge zolim.
Antara zolim ambek jajal kuwi padha. Orang yang tersakiti tadi sakiti. Ya menyakiti. Menyakiti. Kan kalau kita menyakiti sebenarnya diarani jajah itu kan sebenarnya kan bukan Jojoi lho. Dari kata jojoi terus lho. dari Lah kita itu dijojoi juga tidak gitu loh. kan. Jadi kita nggak perlu apa terutama orang Budo Jawi menggunakan nama zolim. Gopo kita punya bahasa sendiri. Jajah. Orang yang melarang-larang kita melakukan sesuai dengan keyakinan kita sesuai pasal 29 itu jenenge jajah. Jajah itu udah dianggap kudu kaya londo. Lho kok enake. Jajah itu banyak hal kok. Banyak cara kok, tapi konteks secara spesifik jajah itu apa sih? Nah, ngono lho kudune. Oke, semakin jelas ya Mas. Heeh. Berarti kesimpulannya adalah Indro Kilo adalah puncak peribadatan. Punya peradaban kita Orang sebenarnya Jawa. orang-orang Jawa karena ganti agama itu mau makanya Romo Resina Dewo membangunkan bukan menciptakan. Bukan saya nuduh dulu ya. Ya. Kitab yang dibuat oleh Romo Resi kita sendiri itu menulis bahwa Romo Resi nangeake iki Gugah. apa sih maksudnya membangunkan Membangunkan. sesuatu yang tidur gak bener sih. Iya betul. Mula ono arca ning Nusantara Buddha tidur. Buddha turu iku setelah Majapahit runtuh. Majapahit runtuh Buddhane iku turu. Jetangen ambek Romo Resi oleh Romo Resi. Ngono lho. Mula nangekake agama sebenarnya Buddha Wisnu. Karena Romo Resi oleh dawuh saka Gusti yang pada Wisnu ganti nawai Jawi. Ditambahi Jawi. Namanya Jawa. Jawi ngono lho. Lek dinalar secara kata Jawi ngerti ya toh. Kok enggak duit nilai jual ngono maksudnya ya toh. Kok jagano kesadaran kapan menungso sadari nek hanya pitutur-pitutur tok bener enggak? Maka diperlukan legitimasi yang kuat. Bagaimana orang sadar? Iya lek wong iku bakal disadarno ambek secara pitutur tok. Lek dhewe disadarno secara basis sistem ambek kadewan. Contoh dalam Bhagavad Gita wirasan pertama, menungso nyembah Tuhan iku apa kudu sembahyang aku takok. Apa kudu ibadah? Enggak. Kudu sholat? Enggak. Enggak toh? Enggak. Wirasan kaping 1 menyatakan apa? Makaryo. Para dewa sing makaryo. Itu cantrik. Bhagavad Gita. Coba di Kitab ya. Heeh, dadi Gusti Allah lek merintahno Pendidikan menungso kuwi kok nyembah. Ingsun gak terus dituturi. makanya kan Dipaksa basis sistem dengan cara apa? Weluwe. dalam tingkatan kadang-kadang kan orang-orang salah mengartikan juga. Orang salah mengartikan juga bahwa kita apakah kita semadi tok itu sudah selesai kita kepada panjenengan belum. Belum. Apa kita melakukan pakurban apa sudah selesai ke panjenengan belum. Gitu loh. Maka akan agak lebih ribet sebenarnya itu loh. Lebih ribetnya kan ada beberapa kalau nggak salah di akhir wirausan atau di awal wirausan kalau nggak salah itu ya. Sing di Beda Sampurno ya, di Beda Sampurno. Sing menyatakan kalau nang panjenengane ya ta. Bukan karena nilai dari pakurbanan, bukan nilai dari kalau saya ambil loh dari sematimu. Tapi kan makanya nopo sih panjenengan Romo kudu mempelajari nang awake dhewe den padha rukun sak padha padha. Karena di sini tingkat tertinggi kepada panjenengannya ngapi sak padha padane manungsa minangka bekti marang ingsun. Di situ kan tingkat tertingginya. Iku sing darane kaluran. Makanya ini Kaluran iki ora enak. enak. Jadi aja terus nderekno Gusti mau iku ala itu ya Gusti sebutane. Lek sampe nyebut Gusti Allah ya Gusti. Masih umat Kristiani itu ya sini Allah karena politik dari organisasi tertentu tidak boleh umat Kristiani menyebut Allah. Oh ganti ya Kristus jadi Tuhan. Nah, umat Buddha, umat ini, Mas. Konghucu sama. Nah, kalau itu puncak peribadannya orang Jawa, saya bicara waktu nih. Kapan orang Jawa untuk punya kewajiban Balik menebak namanya balik mana di dewe jangan tengah-tengah itu kan belum tutup. Iya lek Gusti Ulun nih pembadara Wisnu iku ngekei Jawi terus jagano kesadaran teko pituture menungso bae menungso gak apa-apa. Dan gak mungkin ditiru kayak ngono. Lek kowe dikei suatu bencana, jangan salah. Semua umat manusia maupun dia terbagi dalam kelompok ajaran manapun baik Kristiani,
Katolik, Muslim, Zoroaster, dia meyakini hari akhir. Bahkan peramal-peramal seperti Astrodomus yang terkenal itu juga menggambarkan bahwa akan suatu ada bencana besar dan banyak kematian. Dan itu akses yang terbukti. Lele terus Gusti Bathara Wisnu kongkon ngerti ku disadarno padha karo adewe mari munggah mudhun terus kena peristiwa jeblok adewe ke titik nol gak menghayati hidup adewe. Iya toh? Gusti lek gawe manungsa sadar lu gak terus kok digebleki ora. Bae alam dikongkon menghayati hidupmu. Wong lek sampai di titik menghayati hidup, orang itu sebenarnya sudah jatuh. Iya toh? Benar. Siapa di antara kita yang tahu jeblok titik nol? Loro ndak? Loro lo ngawur rai. Iya toh? Mone necis, kena kasus jeblok di nol. Ya iku sejenenge menghayati. Iku P2P jenenge, person to person, baik manusia antara manusia. Lek Gusti ulun serentak ngene iki, ya bae alam. Selesai. Iku sing diakhiri nih akhir zaman. Lah mewakili teman-teman itu Mas. Berarti kan ada waktu. Nah ini Indro Kilo itu orang Jawa punya kewajiban tidak ke sana. Nah itu menurut pakemnya itu kapan Mas? Teman Orang-orang Jawa itu ya mestine iku suro iku. Suro. Ada gak mengenal suro. Iya. Dalam ini kurang tepat. Dasri. Kita tuh mengenal suro tapi tidak sesuai dengan definisi saat ini. Ngerti maksudnya? Suro itu kan diidentikan dengan hari besar. Iya, hari besar. Sebenarnya hari besarnya itu hari besar Manggasri sebenarnya. Nah, suro itu definisinya bukan ke hari besar, tapi layaknya sebuah bangsa. Sebuah sifat kan, sifat kebaikan kan antaranya Sifat satrio, asuro, ambek suro. Suro itu sifat kebangsaan. Yo lahirnya sebuah bangsa, teko saking Bathara Ismaya. Jadi pada saat itu ya Mas. Iya. Wong Jawa-Jawa itu Purnama. 15 hari setelah memang tidak dirubah secara kalender, hanya diganti nama. Misalnya kalender sebelum Demak Bintoro ya, itu kita menggunakan tahun Ismoyo, dirubah ya itu umrah, memang ada kekuasaan baru dari keraton baru diganti kalender Aboge atau Ehe ya toh. Tapi perhitungannya sama. Nah, 15 hari setelah Suro atau Manggasri itu naik ke pertapan Indro Kilo. Mapak Purnama. Mapak Purnama. Oh sih kok Purnama, ya itu kan bulan-bulan kan ya akeh sabit 15%. Kenapa aku disuruh lho? Kita orang-orang Budo Jawa itu meyakini bahwa Grahana itu mempengaruhi sifat alam semesta baik yang besar maupun yang kecil. Contohnya apa? Sen, ya pedoman orang sekarang senangannya sen. Rembulan saja gerhana bulan ya toh. Ya toh, itu mempengaruhi air laut yang tadinya pasang isuk surut. Kemudian pasang. Energi apa yang menggerakkan itu? Enggak ono kok sampai sekarang ilmuwan ini ya baru ngerti kok. Yang mempengaruhi pasangnya diakibatkan oleh gerhana itu lo guru ngerti. Energi pantom, guru ngeruh. Jadi kita masih punya kesempatan untuk menjalankan secara sen. Cuma ya memang mikirin rada angin. Akhirnya apa? Kedudukan posisi hukumnya adalah baik keyakinan, bener enggak? Iya. Keyakinan dong, gitu. Nah kalau keyakinan tentang gerhana itu simbol keutuhan, menyatunya antara abang, kuning, putih, hiji, bumi, matahari, sampai rembulan. Iku lek ngomong lo jagat gede, ya toh? Lek jagat alit, misalnya jagat alit, para dewa ya, para Jawata widodari, ngono lho. Telu iku. Jadi waktu ini Manggasri Mas. Manggasri itu kalau secara umum ya udah Suro 15 hari. Makanya kan Manggasri baru munggah. Kalau dihubungkan dengan kenapa sih pertapan irregular kok bisa disamakan dengan iki Ngarcopoto, atau Jagat Pramudita. Iki
Jagate Jawata, iki Jagate Dewa. Jadi kandungan Dewa kan iki Jajari. Di atas sendiri itu kan punya Dewi Superbawati kan sebenarnya kan kalau dalam cerita di kitab ini kan dia seorang dewi toh. Ya. Di tengah ini kan sudah menjadi meminta rogo. Di kan ono kan minta rogo di bawahnya, gitu. Terus di bawahnya lagi yang Tundisari. Kan wis apa wis rogo ya kan. Kan namanya sudah manusia yang membimbing. Di situ kan ada dua versi, Begawan Mintorogo dan Begawan Mintuno. Iku aku gak ngerti aku sih. Begawan yakini yo teko cerita wejangan Lho Begawan Mintorogo. Begawan Mintorogo pada di situ kan ada alur cerita yang dinamakan dengan Bambang Kandiowo. Hubungannya opo kok sampai mempunyai raga? Kan di kono kan ono ceritanya Bambang Kandiowo juga. Makanya lek saya mengamati ya. Makanya mengapa sih di India gitu sangat diagung-agungkan banci ku sangat diagung-agungkan. Iya enggak? Iya kan? Iya. Padahal ceritanya berasal dari sini, dari kitab kita sendiri, dari Wedojo Sampurno di akhir cerita. Di sini kan dijelaskan untuk Sri Kandi mengetahui letak dan posisi bisa bertemu dengan sang suami yaitu Raden Arjuna harus berperang dulu melawan seorang raja yang punya putri itu terlalu sakti lah sama ini. Harus dikalahkan. Nah, sing ngalahkan lek wedok kan dadi adike. Nah, lek lanang kan dadi garwane. Nah, lek dadi adike otomatis njaluk takon keterangane gek endi letake Raden Arjuna yo enggak dikek ero to. Logikae kan yo, wah adikku iki kate ngrebut kesayanganku kan ngono kan otomatis. Ndek kan ngefan nang ngene. Istilahnya kan favorit lah ngono. Akhirnya dhek manjalmu dadi lanang sing aran Bambang Kandiowo sing didik Begawan Mintuno yaiku Begawan Mintorogo mung nyeling salogone tok nyeling rogone tok. Didik Sri Kandi menang dituduhno ngerabi. Nah, rogone lanang jernih tetep Sri Kandi. Kan gak iso, Mas. Meskipun sudah menikah tapi kan dhek akhirnya ngomong aku sajane lanang, aku sajane wedok, aku iki Sri Kandi ngene. Setelah diberitahu di mana posisi letak Raden Arjuna topo dadi Begawan Mintorogo. Pamitan budal. Lah budal Raden Arjuna wis diopyak ambek Celeng Srenggi, ya ta? Oleh Widodari yaiku Dewi Superbawati. Muduk ya kita bijung deh ya kan lihat gitu turunlah. Nah dari cerita berbagai macam cerita tentang sebenarnya ceritanya jagat ini ya sakjane ono di Pertapan Indragila kalau mau mengamati betul-betul gitu loh. Makanya kalau di Bhagavad Gita itu literasi paling tinggi, kedudukan paling tinggi. Ono Pragara dan ono sembarang kali iki yo wadon, Pak. Kekuatane wong wadon iki gak main-main gitu lho. Kuwi gowo pancene Kekuatane wadon gak main-main. Barata Yuda iki kan Budi ambek gowo kan dipetel. Nah, ada di situ. Nah, wone ndek kono kuwi ndek kene women ya apa? Wone panah. Makanya kan literatur tertinggi kan puncak tertinggi dari Pertapan Indragila kan yang Superbawati. Tapi kita tidak boleh semati di yang Superbawati di bawahnya. Iya toh, kan di bawahnya toh. Kenapa Mas itu alasannya? Ya kita kan padahal belajar Bismillah yang Badaro Wisnu juga. Dewi pasti kan Dewi dia. Iya. Bukan akon ya tadi. Iya. Kan bukan kalau dari metafisika loh ini ya. Kalau dari metafisika sebenarnya kan di situ memang letak frekuensi yang sangat istimewa sebenarnya. Kalau mau mengamati, iya langsung los ke atas. Gitu. Kalau boleh, iya di depannya pinggir bendera itu, sing ono batu itu frekuensinya paling bagus. Kalau Kang Dodi di mana main? Ya itu di situ. Di depannya itu. Iya di depannya yang robot. Iya. Pelataran anjane di kono to. Ya makaniku. Apa kan seharusnya kan bisa juga kalau dikatakan tingkat tertinggi dari Pertapan Indragila adalah yang Superbawati, harusnya kan di sebelahnya yang Superbawati atau di dalamnya candi. Kenapa kok tidak boleh?
sebenarnya kuwi dudu candi ya dhewe iki ora oleh nyebut definisi candi ambek gapura ku beda lho Mas. Ya, enggak, ini kan pemahaman secara Heeh. secara umum. Kalau menggeser ke Candi, situ kan, oh, ya orang-orang kan ngerti etika, candi. etika. Ya. Etika bahasa. Gak nang pinggire, gak nang sampingi, Enggak, tidak di dalamnya, tapi tidak di dalamnya, di depannya. di depannya. Aku loh pemimpin, istilah kan seperti itu. Kenapa kan nggak ono kalau laki-laki sama perempuan ya toh, bersemadi, nggak mungkin perempuan di depan, meskipun lebih tua atau lebih hebat kalurani, tetap perempuan nggak boleh di depan. Oh, di Harus- tengah-tengahnya ya Mas. Ya. Makanya kenapa kok tempat ini yang layak sering dipakai orang Jawa untuk manembah. Manembah. Memang frekuensinya bagus kalau Ya. spiritual. Tapi menurut versi kalau kita mengamati dari kitab, ya 100% sebenarnya benar juga. Kalau sahebat-hebat wong wadon, ya tetap pemimpin, ya wong lanang lah yang ngono kan. Nah di belakang kita kan yang superbawatinya. Iya. Eh, Lah memang koyo ngono. Iya. Dari filosofi secara konteks konsep kecil pun ya toh. Di balik suami yang sukses ada wanita di belakangnya. nah, iku lek Wong wedok iki kaduan murid. ya podo. Ya tapi sampai suka kelana. Betul. Ya toh. Ya bener enggak? Tapi kalau kita menghadap nangyangi yang superbawati ya, kalau kita bersemadi menghadap ke yang superbawati, maka akan menyatakan sak kuat-kuate wong lanang, sak sakti-sakti wong lanang, lek kena is wong wadon Benar. bredel ya. Beredar. Nah kalau ayo. Dengan remel kena wong wedok rabi ya terus Ngeledak. lembu. Ono kehidupan. Nah ya sudah tergambar. Cilik satu ning akeh. Kan dadi simbol akhirnya. Kecuali ali kulo limoto yang koyo ngono. Gak apa-apa ya to. Tapi iki rata-rata, Pak, ngono. Ya iki jeneng arep padha. Baik dan buruk iku gak oleh seimbang. Kliru kuwi. Mana kan Kudu akeh sing jarane seimbang dan padha. Sing apik kudu luwih akeh daripada sing elek. Elek kudu titik ngono lho. Seimbang ya ditungkul. Jelung kok dunya. Ya, makanya ada konsep kasampurnan. Iya. Nah, setiap ajaran kan menuju kesempurnaan, benar ya? Untuk menyempurnakan Yang cincin kita raih kasampurnan. Kasampurnan. Lalu saiki eleke ambek api timbangno ngono padha. Ya gak suwi, Gak sing arep njlunguk. Gak swarga-swarga lu. Ayo, kan konsep-konsep seperti itu kan sebenarnya kan banyak. ning Banyak kan harus kuwi kabeh biyen zaman imbang itu sing elek memang lebih sidik daripada sing apik. Tapi jeneng arep padha kan prosesnya berjalan. Ono jangka waktu dhewe. Ada jangka waktunya. Jangan dikira orang-orang Buddha Jawi itu seperti kita. Itu nggak punya nilai seperti orang-orang Samawi yang misalnya hari kiamat untuk menakut-nakuti. Kita punya, Bos. Ketakutan-ketakutan itu punya. Loh. Terus Mas, ini yang paling penting. Tadi Patrape nek mengganang Indrokilo ada 3 tempat. Iya, Yang iya. Mundisari, Mundisari, terus kemudian yang Mintorogo, Iya. kemudian yang Suprobo ya Mas ya. Toto Coro ya Mas, kocok-kocok pintu. Ngapain di situ? Ya kalau kita datang biasanya kan ya, kalau kita sudah Jawa Wisnu ya, kita baru datang, namanya bertamu, ya toh. Ya. Kita langsung ke sowan nang ini yang Mintorogo. Mintor. Karena kunci dari segalanya di situ ada yang Mintorogo toh, sowan. Hanya ke situ saja. Setelah itu kita kembali Lek wong umum umum. yo bebas Bebas. bahasa Indonesia ngono. Tapi lek wong Buddha kan ra oleh. Iya, iya. Kudu gawe kirata basa. Soale kirata basa diciptakan itu untuk teraping kasusilaan. Oh, berarti tas dugi baru datang itu Iya. ke Eyang Mintorogo. Torogo sembah Belum sungkem. Belum itu ya. Belum. Hasil itu, Oh. tapi kalau jenengan kepingin meneruskan, wis aku tak sungkem nang yang Mundisari atau teng yang ya enggak masalah. Enggak masalah. Enggak gitu loh. Tapi kalau menurut pakemnya di situ dulu Bukan pakem ya. apa ya? Kalau saya mengisikan itu sudah
aturan Adat etika. kita, Oh, etika kita turun Aturan dari sana. etika lah. Dari pendahulu kita Ah, seperti itu. Makanya di situ kan ada pondok, setelah ke yang Begawan Torogo, Iya. istirahat dulu, Istilah dulu ya. kemudian ambil posisi yang waktu yang paling puncak itu, Iya. baru Baru kita sembahyang. kita sebaya kan Oke, oke. sebenarnya kan memang di situ. Jadi kalau umpama orang-orang sekarang kan banyak sih kemauannya pengen bagaimana. Oh aku sih Oh. cara wong semangat. Kadang semangat. Aku kok koyo kurang lego. Ya silakan diteruskan ke yang Nuntisari atau ke yang Superbowati enggak masalah juga Berarti gitu loh. baru datang etikanya Ketikanya ke situ. di situ. Pulang pun kita berpamit ya Ya, ke situ juga ya betul. Masuk mari mertamu Gak pencing pamit, mulai ya. etika itu tidak ono kan seperti itu. Soalnya cikal bakal menurut keyakinan kita manusia pertama, ya toh, itu sebenarnya bukan Raden Arjuna, tapi ada nama lain. Tapi nama lain tersebut disebabkan oleh Raden Arjuna ketika Topobroto njaluk pangapura karena perang Bratayuda. Nah njaluk pangapura niki mau oleh Gusti Lud yang Bathara Wisnu diwehi raga belenggu. Zaman kadewan kita nggak sekecil-kecil ini, besar-besar. Besar. Usia kita juga panjang-panjang. Semakin kecil badan wadah kita, semakin pendek pula usia kita. Aduh, Berarti semedi ya Mas ya di situ. Topobroto. Topobroto. Jadi istilah yang paling Topobroto itu panyunan. Bener. Kalau semedi itu digunakan untuk sowan. Sowan. oh siap. Bejo. Lek mujo semedi Semedi ya mujo Panjomantro. dan panyunane mangane Topobroto Raden Arjuna itu diarani Topobroto soalnya ana panyunan. Apa panyunan Raden Arjuna? Pangapura. Pangapura itu ya nyuwun. Masa sampean di dosa, permintaan dosa di ajarannya itu bentuk permintaan toh. Ya. Masa perintah? Aku sepuro kan gak iso. Mas, Panyunan. ini cerita ya Mas ya. Iya. Cerita nanti berdasarkan pengalaman nih Om Selamat. Om Selamat, Om Taruno. Taruno. Ini saya cerita pengalaman saya nanti bisa diluruskan atau bisa Oh di riset gitu ya. Di-riset. Di riset. Tapi iya nah bener Pada kan, saat di Begawan Mintorogo, pada saat malam ini Mas kan setelah Ya. datang dewi sowan subuh, terus kemudian ada waktu puncak di tengah malam jam 24. Ya. Ini yang saya Ya, alami, yang saya alami. Nanti jenengan bisa tambahi atau bisa koreksi. Pas saya Topobroto pertama gak nemu nopo itu Mas, gak nemu nopo. Tapi satu ketika entah itu halusinasi saya, entah itu alam Beneran, pikiranku dewi, tiba-tiba ada sosok di depan. Ono sosok, ya lungguh padha karo aku silo. Wong iku muter. Nah iki mek cerita tok Mas. Iya. Bisa jenengan tambahi atau koreksi. Ada seseorang yang muter. Lah, pada saat itu neng jero ati iki. Nakokno Mas, jenengan itu sejatine sapa? Dia itu nang dengar. Lah, begitu saya bertanya begitu, ada suara, entah itu suara dari hati saya atau sosok dia mengatakan begini, yo aku iki Begawan Mintorogo. Loh, lah kok jelalan Mas jegeget. Tak nyedeki wajahnya lah kok wajahku sendiri. iya Ini bener jenengan. ya itu biasa toh bukan interrogo lek kuwi bener Tapi lek menurutku lo ya menurut saya ini Nggih. seharusnya. Tapi ini cerita ini yang kalau melihat sosoknya sendiri, tolong dikat saja. Soalnya biasa ini kena Wadi. dan jenengan, yoga lek Begawan Mintorogo tapi tetap Mas. sebenarnya ngadewe arane kan di kono mangan Tapi kalau nggak perlu dijawab nggak masalah Mas. Sebenarnya tapi lek menurutku iki Begawan Mintorogo ya pegang mintorok diarani itu ya mungkin bisa jadi ragane jenengan piyambak kan yang Nggih. yang datang untuk yang bagaimana. Tapi sebenarnya kan itu kan salah satu dari beberapa keistimewaan yang ada di alami bertapa kan kalau
kalau kita sih sebenarnya ya enggak pernah terlihat apapun. Aku iya. Tapi itu beda-beda. orang beda-beda Mas. Iya, Tapi beda. kita itu kayak gimana ya? Ya nyaman dulu loh. Enggak ono rasa batin sing paling tentrem itu ketika saya duduk semadi yang Mentorogo itu seolah-olah ini alam pikiran saya sendiri memang seolah-olah begitu berdosanya saya gitu. Yang saya pikirkan hanya satu, kok pilih wonten sebuah seto kesalahan saya yang sengaja tidak sengaja. Yo pangapunten. Nyuwun to. Nggih, kan Panjenengan bener ya. Panjenengan Tapi Mas, itu enggak saya program sebelumnya. Dia muncul. sama. Saya punya pengalaman begini malah. Ya. Saya di apa ya maaf Mas Tony, waktu itu saya Mas Bagianto ya. Nek dipancing enggak betul. Pak Eko Tasik pada saat itu. Ini Mas Bagi bisa ditelusuri. Pada saat saya semadi, gitu. Tadi itu di depan saya itu tidak ada apa-apa. Ya. Ketika saya semadi, ini 3 orang ini tahu dengan Mas Arif Yohareka. Dengan Mas Arif Yohareka. Itu bisa ditelusuri. Itu tiba-tiba kan saya posisikan pada di depan, ya. Di depan saya itu di depan ada gaman waktu itu, ada sebuah keris. Ya, sebuah keris. Bagus keris istimewa. Eling aku omongane Ibu Budi ya, Ibu Dewo. Nek apa-apa ning kono aja sampai dipundhut, aja digomile. Oleh Mas. Enggak boleh. Adewe wong butuh Jawa iki juga himbauan ya. Himbauan. Oleh lho. Ora oleh. Kembang sak pentil senajan wapi bendera oleh digawa mulih. Tapi lek kembang Mas, menurut saya lek bunga setelah kita buat sungke Kembang kuwi kembang ndekne iya kalau di sana ambil tidak boleh Pak. Senajan setelah api tumbuh iku ora oleh apa secara sengaja jupuke iku sampai koyo arco-arco kuwi jenenge batu-batu iku gak oleh. dan itu tidak saya ambil Mas. Ada beberapa ketakutan dan kerso monggo dipendat ngene ke beberapa teman-teman ini tadi. Iya. Saya tidak ngambil, akhirnya semua tidak mau, saya ngambil, dibiarkan. Nah, saya datang lagi sekitar itu enggak ada orang bersama sekali, enggak ada orang. Sendiri. Hanya orang itu saja yang waktu itu ke pertapan sepi ini minta ampun aja nih. Jam 12 ke sana. Nginceng di nang ini yang Mentorogo. Sambil ambil air lah istilahnya kan. Air yang setelah diankan kan nanti kan untuk kembang kinangan kan gitu kan. Ambil air yang telah ditaruh di yang Mentorogo. Keris itu enggak ada. Barang pusaka. Enggak ada Penasaran kok enggak. Soalnya kan memang kan ambil dan ambil air atau kan peteng toh. Pada saat itu Mas Bagi bisa diminta keterangan. Yang mengantarkan saya Mas Bagi si nyenderi Mas. Ya aku lek merono dhek aja-aja pun enggak lampu dia muro. Gitu loh, enggak ono cak salam waktu itu. Ketika wujud pusaka itu posisi merem. Enggak, Melek. Setelah kita melek gini, semua kan habis sungkem toh. Ada pusaka. Tadi lo enggak ada, terus ada. Dan 4 orang ini tahu, betul-betul tahu kalau itu pusaka. Siapa sih enggak kepincut? Api pusaka. Apa? Gagangnya api kok. Jam 12 kita matikan ambil airnya untuk ditaruh di gelas bikin aku. Loh, kemana orang Mas lagi? Baru ingat saya, iya tadi kan di sini ada gaman gitu. Nanti nanti golek kaon. Yang ada cuma panjat patung. Itu pengalaman di pertapan itu. Maka kan ini pengalaman pribadi kan banyak. Tapi kalau melihat satu sosok atau apa. Tapi kalau ketika mati bersama ya pas sepi kan sering toh saya dengan Mas Ahmad sering 3 orang 2 orang di sana itu. Kalau istilah itu pas mati jam 12 malam itu macan lah apalah di sekitar kita. Tapi posisi kita nggak melek loh ya. Berhubung kita merem di sebelah ini kayak ngereng kayak macan atau babi atau hewan-hewan lain ya kita nggak
nggak melek juga wis tak terus nomor ini sampai hilang baru melek kan wajar takut kan wajar. Nek pengalaman seperti itu ya sering kali gitu. Tapi kalau untuk pengalaman kasus jenengan itu sebenarnya ya istimewa juga sebenarnya ya. Gue mas tadi kaget tau. Yo di kamu Pekanbaru di Pekanbaru. Barang kan cedain. Iya. Makanya kan banyak pengalaman. Mas di istilah Buddha Jaiwisme. Iya. Saya sering mendengar begalan, ada begalan. Cara menjelaskan Begalan itu apa? setiap kita bertopo broto, Iya. semedi atau Iya. itu ada istilah begalan. Begalan itu apa? Definisi Kalau begalan. ini kebegal, ojo merungu, itu duduk tujuan utamamu. Nah kita lihat konteksnya dulu toh mas. Kaono Nggak ada, ya? nggak ada buka dikenal lebih jauh. Nggak ada. Mungkin sing Mas Aril maksud ini begalan ini istilah baru yang dilahirkan oleh seseorang dulu untuk mendefinisikan konteks yang dialami Makanya kan- seseorang tersebut itu istilah baru ya Saya istilah kan baru. tanyakan yang dimaksud arti dari begalan ini yang bagaimana? Ini kita rauno, di serat rauno, di dokumen rauno. Istilah itu tidak ada. Dewe jangan rauno. Cuman kita itu kadang-kadang kalau bersemadi begalan lah gerak kemana-mana. Oh. Itu kan masuk ke dalam kumayangi. Kumayangi semadi. itu ono. Nah, Apa mas kumayan? kumayangi Kumayangi semadi. Kumayangi angen-angen Mas. Tapi Gusti ora tinemu ning kono. Tapi biasanya nemu nang kono. Kuwi rugi kang dadi uripe. Soalnya sok angen-angen kuwi. Iya, dari angan-angan. Gusti nek diangen-angen Pikiran ya. Iya, akan menjadi sebuah fata morgana. dadi fantasi. rugi kang dadi uripe. Lek sampai sing ngangen-ngangen iku mau dadi sak negara sak bangsa ya to negara iku mau dadi rugi kang dadi negarae. Lah saiki bangsa kita negara kita iki rata-rata angen-angen enggak ning gone Tuhan. Angan-angan. Angen kabeh. Tidak dipungkiri ya. Tadi mungkin cek kena Indonesia Iya. Indonesia. 70, 10, 70 itu bodoh Jangan sekali. jangan kita meluas ke sana-sana. Ya. Di kita saja, ya toh. Ketika kita bersemadi ya, sembah sungkem sowan, marigi sowan, kan sudah disebutkan marigi sowan. Kadang-kadang kita hening. Itu kadang-kadang seolah-olah kita itu didatangi oleh para bathara gitu loh. Para dewa. Sedangkan para dewa sendiri wis ana ning jero awake dhewe. siap. Kok mendatangi kita? Berarti kan kumayangi semati, Kumayangi berangan-angan Kumayangi semedi. di kita saja itu seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya kita kan gelambiar. Ya kau taman sing gelambiar. Wis dipungkasi, ben Dipungkasi. lakrak. Yang penting disudahi ya. Iya betul. Adewe begitu Supaya jadi rambu-rambu. Iya. ditekani, terus ada yang ngerti ku Bathara iki Bathara itu kondisi. Lah teko Arjo to. Ngaco. Makanya kan Arjo pun juga iso secara spesifik gambarnya kok ngono kuwi. Mah tuh kira-kira tok iso spesifik tak kenali. Arjo itu lega bedhe padha kabeh. Sing bedane adalah perhiasane agama. ya soalnya kan itu kan agama dan biasanya kan Lah iya dong. menentukan sesuatu cerita yang harus kamu Ngono lho. nilai dari situ. Apa sih aku kok gawe kelar bau Sedangkan Bathara, istilah-istilah Bathara sing nggone Arca yang ditemukan sebagai artefak itu memang adalah wujud para dewa. Tapi ketika para dewa duwe lakon, artinya lebih mudah dipahami. Bathara sing ana ning Arca itu memang dewa iki, tapi dewa iki tidak hanya menjadi lakon dadi Bathara iki tok. Paham iki? ya seperti Bathara Wisnu Ya, Ngarca Kodok Bathara Kresna Bathara wake. Rajensi Aji Jayabaya lakonnya kan banyak lakon-lakon di situ. Wake yang Jadi- perlu kita teliti, kita lihat itu adalah sifat dasar untuk mendefinisikan Gusti Allah yang Bathara Wisnu itu sing kaya apa sih? Nah, mula agama itu nglungguhi di kono supaya gak kesasar, gak dari karugi, Gak gak dadi dari uripe. uripe. Makanya kan kita harus hati-hati mas. Iya. Ketika kan kita harus bisa betul-betul menyimak antara oposisi dimaksud dengan semadi dan ujo semadi di situ. Kalau ujo semadi memang panyunan sebetulnya pakemnya ujo semadi panyunannya Pangal Brandusa sudah. Itu tok ya. Iya sebenarnya. Kan jaluk ke dunia Enggak. Tapi kalau kita minta ke duniawian apa enggak boleh ya boleh-boleh saja. Tapi kan di luar konteks Boleh. panyunan setelah Pangal Brandusa kamu mau minta apa kan terserah juga. Boleh. Orang kadang-kadang kan orang kan salah mengartikan Thomas. Orang kan salah mengartikan ketika dia katakanlah
Kan sudah diterangkan bahwa sembah sugeng mulun mugi kunjuk ngarso panjenengan bistune yang pada orang Wisnu. Ketika kita semati. Tapi kalau udah semati ya sakarepmu mau nih. Kamu meminta Dini harta kami atau melalui dunia ya sembah sugeng kan setelah kita sembah sugeng di minyak tersebut kan kita sudah sebutkan sugemnya kan siapa saja. Contoh banyak istri kenal istri gitu. Mari ngono Raden Sabono kalau kita punya lahan atau perkebunan gitu. Yang Kubro, yang Kuero, penjaga harta dari segala penjaga harta semuanya kan itu kan sudah diterapkan di situ. Baru lubang kuningnya dibunyikan kan seperti itu. Itu panyunan tentang keduniawian. Ada panyunan tentang hal lain kan banyak juga. Tapi setelah pengeluburan, usong gitu loh. Mas, tanya lagi nih Mas. Kalau kita sudah dijelaskan tentang Indro Kilo secara detail tadi, lalu saya pernah dengar dengan alas purwo. Nah, sebenarnya ada hubungan apa Mas, antara alas purwo dengan Pertapan Indro Kilo. petapan Indro? Sebenarnya bukan alas purwo dengan pertapan Indro Kilo. Jangan salah bertanyakan. Sebenarnya alas purwo dengan alas ketonggo. Alas purwo Dengan alas ketonggo Oh, itu erat hubungannya. Kalau dengan pertapan Indro Kilo nggak bisa disamakan antara alas ketonggo dengan alas purwo. Kan sudah dijelaskan bahwa puncak istilahnya cara orang Muslim Mekah itu pusat peribadatan kan paling tinggi. paling tinggi kan pertapan Indro Kilo. Nggak bisa diubah-ubah. Jadi Sebenarnya itu pusat manusia. ya sebenarnya Lebih sebenarnya ke peradabannya. lebih ke peradabannya. Tinggal nanti pembuktian itu betul nggak dengan perkataan Indro Kilo. Kan harusnya ada legitimasi itu satu kondisi di mana orang itu betul nggak dengan perkataan Indro Kilo. Baru orang itu akan sadar untuk pergi ke perkataan Indro Kilo. Harus ada itu. Siap, sudah jelas teman-teman. Kita tadi menguak tentang tempat peribadatan orang Jawa. Ternyata kita juga punya selain keyakinan lain. Timur Tengah itu punya Ka'bah, kemudian Umat Kristiani. umat Eropa itu Kristiani itu punya punya Vatikan. Vatikan. Ternyata orang Jawa itu punya yang namanya pusat peribadatan namanya Indro Kilo. Dan pada hari-hari tertentu memang orang Jawa menembah ke tempat itu yang dikatakan tadi oleh teman-teman spiritualis muda Jawa ini sendiri tadi, bahwa pertapan Indro Kilo itu adalah Ka'bahnya orang Jawa yang dijelaskan pada waktunya itu Manggasri ya Mas. Manggasri Jadi- atau bulan Suro. Bulan Suro, biasanya tepatnya di bulan Suro, tapi kalau orang Jawa bilang namanya Manggasri ya Mas ya. Matur nuwun Mas Dodi, Sami-sami. Mas Arino, Mas Rayu. Rayu.